Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Nasya Pasaribu dari kelas 10 IPA 1. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dari hasil teks observasi indahnya ciptaan Tuhan. Baiklah, kita akan masuk ke dalam yang kita bahas, yaitu teks laporan hasil observasi indahnya ciptaan Tuhan. Yang pertama itu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, mengidentifikasi hasil observasi itu ada 3, yaitu pengertian teks laporan hasil observasi, struktur pembangunan teks laporan hasil observasi, ketiga, kaidah atau penada teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi menurut Triwiratno 2014-10. Teks laporan mempunyai fungsi sosial untuk membuat klarifikasi mengenai sesuatu. Struktur pembangunan teks laporan hasil observasi menurut Mahsun 2014-19. A. Pernyataan umum atau pembukaan. B. Deskripsi pembagian. C. Deskripsi manfaat. Kaidah penada teks laporan hasil observasi itu ada prestasi isi teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, menganalisis 2 jenis teks laporan hasil observasi. Yang keempat yaitu mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Mengidentifikasi teks laporan hasil 4 yaitu A. Teks mengandung informasi fakta bersifat objektif. B. Teks laporan observasi dapat diklarifikasi. C. Ditulis sempurna dan lengkap. D. Teks disajikan secara menarik dan jelas. Menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi. Interpretasi artinya memberikan kesan, pendapat atau pandangan teoritis untuk memahami suatu karya. Suatu karya akan selalu mengundang berbagai penafsiran untuk memahami. Bela ketiga, menganalisis 2 jenis teks laporan hasil observasi. Analisis isi 2 jenis teks laporan hasil observasi. Analisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Analisis isi 2 jenis teks laporan hasil observasi. Beberapa teks laporan hasil observasi di buku, tabloid, koran, internet, atau media lain dapat kamu temukan persamaan atau perbedaannya. Analisis kebahasaan teks laporan hasil observasi ada 3, yaitu kalimat definisi, 2 kalimat deskripsi, 3 kalimat klarifikasi atau penjenis. Pertama, kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama. Kedua, kalimat deskripsi artinya kalimat yang berisi gambaran sifat-sifat benda dideskripsikan. Penjenis adalah kata yang menentukan jenis atau klarifikasi benda yang diikuti. Mengonstruksikan teks laporan hasil observasi. Meringkas teks laporan hasil observasi. Mengkonstruksi teks laporan hasil observasi. Meringkas teks laporan hasil observasi. Untuk membuat ringkasan, kamu harus memperhatikan 1. Membaca teks atau karangan asli untuk mengetahui. 2. Mencatat gagasan utama atau pokok pikiran dalam tiap paragraf. Ketiga, menyusun pokok pikiran atau gagasan utama bacaan menjadi suatu paragraf. Mengkonstruksi teks laporan hasil observasi. Langkah-langkah. 1. Disusun secara runtun dan urut sesuai struktur pembangunan. 2. Data kegiatan observasi bersifat meyakinkan sesuai dengan kaidah-kaidah teks laporan hasil observasi. Ketiga, hasilnya dapat dicek dibuktikan kebenarannya dan terdapat kalimat deskripsi. Hasil observasi disusun dengan bahan yang jelas, tidak terbelit-belit, mudah dipahami. 5. Bentuk isi, gaya penulisan teks observasi sesuai dengan jenis dan tujuan. Keenam, jika terdapat referensi dari yang lain, sumber harus ditulis dalam laporan. 7. Membuat kalimat penutup namun tidak terdapat pandangan penulis dan simpulan. Demikianlah penjelasan yang telah saya buat. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang dimengerti, saya minta maaf. Sekianlah presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.